Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Partai Nasdem yang kemarin mengusung Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di 2024. Ini adalah satu hal yang menjadi perbincangan di kalangan koalisi Pak Jokowi karena ada beberapa partai pendukung Pak Jokowi yang mengkritik Nasdem kenapa mengusung Anies Baswedan. Bahkan ada pendukung Pak Jokowi minta supaya direshuffle itu kader dari Partai Nasdem. Kemudian juga ada Kak Asto Kristianto itu juga mengkritisi terkait Nasdem yang mengusung Pak Anies Baswedan. Jadi banyak tantangan tersendiri teman-teman ketika Nasdem itu mengusung Pak Anies Baswedan. Jadi orang menjadi heran, kenapa ya Pak Anies Baswedan diusung tetapi Partai Nasdemnya yang kena bulian. Dan ternyata teman-teman itu sudah disadari oleh Pak Surya Paloh. Jadi tantangan ke depan ini Pak Surya Paloh sudah menghitungnya. Ya diantaranya dibully, bahkan ada isu reshuffle di pemerintahan Pak Jokowi dan kader-kader dari Partai Nasdem supaya ini diganti dengan kader partai lain. Itu adalah tantangan dari Pak Surya Paloh. Tetapi kali ini teman-teman ada hal yang serius untuk Partai Nasdem yang disebut dari sebuah lembaga survei yang dikatakan bahwa 2024 Partai Nasdem tidak masuk Senayan alias di bawah ambang batas 4%. Karena kalau di bawah ambang batas 4% itu partai politik tidak masuk ke Senayan. Benarkah survei semacam ini bisa dipercaya? Kenapa begitu teman-teman? Karena di lapangan kita lihat ketika Pak Anies diusung oleh Partai Nasdem, justru orang berbondong-bondong akan mendukung Partai Nasdem. Apakah tidak sebaliknya? Karena kalau kita lihat di 2019 ketika Pak Prabowo diusung menjadi calon presiden, itu loh Partai Gerindra yang awalnya itu tidak besar ketika diusung menjadi partai yang cukup besar. Itu mendapatkan 12% suara. Sama dengan Partai Golkar. Ini kan luar biasa itu. Nah, ini apakah bisa dipercaya atau tidak? Tetapi coba deh kita baca teman-teman beritanya dari CNN Nasional. Survei LSI DNIJA, Nasdem terancam tak masuk DPR di 2024. Hasil survei LSI DNIJA menunjukkan PDIP memiliki elektabilitas tertinggi, sementara Nasdem terancam tidak lolos parliamentary threshold DPR pada pemilu 2024 mendatang. Merujuk hasil survei tersebut, elektabilitas PDIP mencapai 20,9%. Nasdem hanya mendapatkan 3,9% atau lebih rendah dari syarat perolehan suara untuk mendapatkan kursi DPR parliamentary threshold yakni 4%. PDIP 20,9%, Nasdem 3,9%. Ucap peneliti LSI DNIJA Ade Mulyana dalam paparan hasil survei Selasa 1 November 2022. Elektabilitas partai politik lainnya yakni Golkar 14,5%, Gerindra 9,8%, PKS 8,3%, PKB 5,9%, serta Demokrat 5,4%. Berdasarkan survei LSI DNIJA, dua parpol yang menghuni Senayan saat ini yakni P3 dan PAN juga bernasib sama seperti Nasdem tidak lolos ambang batas parlemen. P3 2,3%, PAN 2,1%, kata Ade. Survei LSI DNIJA dilakukan sepanjang 11 sampai 20 September dengan melibatkan 1.200 responden. Teknik pengumpulan data dalam survei ini adalah wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9%. Riset kualitatif dilakukan dengan analisis media, focus group discussion, serta wawancara mendalam. Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga merilis hasil survei yang dilakukan sepanjang 3-9 Oktober 2022. Hasilnya, elektabilitas PDIP sebesar 24%, diikuti Gerindra 13,4%, serta Golkar 8,5%. Kemudian PKB 7,1%,
PKS 6,9%, Partai Demokrat 5,5%, Partai Nasdem 5,4%, P3 3,3%, serta PAN 1,2%. Sementara itu, berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan elektabilitas PDIP, Gerindra, dan Demokrat di posisi 3 teratas. Dari sepanjang survei 24 September sampai 7 Oktober itu, elektabilitas PDIP sebesar 21,1%, diikuti Gerindra 16,2%, Demokrat dengan elektabilitas 14%, dan Partai Golkar dengan elektabilitas 7,9%. Lalu PKS elektabilitasnya 6,3%, PKB 5,6%, Perindo 4,5%, Nasdem 4,3%, PAN 3,1%, dan P3 elektabilitasnya 1,7%. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei. Apakah hasil survei ini bisa dipercaya atau tidak? Semua tergantung ke publik, ke masyarakat. Karena survei itu juga bisa, misalkan ada kepentingan tertentu, kepentingan misalkan pendukung calon tertentu, itu bisa mungkin terjadi. Atau mungkin bisa dibayar atau tidak, itu kita juga tidak tahu. Kemudian survei itu dilakukan kepada siapa? Apakah yang disurvei itu pendukungnya PDIP, sehingga PDIP ini luar biasa teman, mendapatkan angka 20,9% dari survei DNICA. Itu juga kita tidak tahu siapa yang disurvei itu. Apakah surveinya itu dilakukan dengan random sampling, artinya semua orang yang di masyarakat itu disurvei atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Tetapi yang pasti hasil survei ini menunjukkan bahwa Nasdem dari survei DNICA tidak masuk ke Senayan karena mendapatkan 3,9%. Karena ambang batas parliamentary threshold adalah 4%. Kalau misalkan PAN, P3 itu tidak masuk ke Senayan, saya pikir wajar. Karena kalau kita melihat kondisi real di lapangan seperti di P3 itu, saya melihatnya tidak punya tokoh sentral. Siapa tokoh sentralnya? Karena bagaimanapun juga partai politik itu perlu tokoh utama, teman. Siapa yang diunggulkan? Misalkan di P3 siapa yang diunggulkan? Kemudian di PAN, apakah mengandalkan Zulkifli Hasan itu bisa meraup suara terbanyak di 2024? Ini kita tidak yakin. Karena tokoh itu tidak bisa disulap, tokoh itu tidak bisa direkayasa. Tokoh ya tokoh. Dan itu terlihat dari awal. Seperti PAN besar itu kan ada Pak Amin Rais. Sementara Pak Amin Rais tidak ada di PAN. Pak Amin Rais mendirikan partai baru, Partai Umat. Tentu saja orang yang selama ini mendukung PAN akan berbondong-bondong untuk memilih Partai Umat. Jadi kalau PAN misalkan tidak masuk ke Senayan di bawah 4%, itu saya pikir wajar. Karena tidak ada tokoh di PAN. Tokohnya ada di Partai Umat. Sementara kalau Partai Nasdem, saya melihatnya justru sebaliknya menurut saya. Justru tidak 3,9%, lebih dari itu teman, kalau melihat kondisi real di lapangan. Karena bagaimanapun juga teman, ketika seseorang diusung oleh partai politik, itu akan membawa dampak elektoral, akan membawa dampak efek ekor jas. Jadi misalkan Pak Anies diusung oleh Partai Nasdem, ini justru Partai Nasdem akan mendapatkan durian runtuh, akan mendapatkan suara terbanyak di Pilpres 2024. Banyak mendapatkan suara dari yang sebelumnya misalkan dapat 8%, ini akan naik di atas 8%. Itu kalau saya melihat berkacamata dari Pilpres di 2019 kemarin, ketika Pak Prabowo sama Sandiaga Uno diusung menjadi calon presiden, itu suara Gerindra melejit teman-teman. Ini fakta, ini real. Kenapa? Karena masyarakat berbondong-bondong memilih Partai Gerindra karena Pak Prabowo ada di sana. Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, inilah yang saya maksud efek ekor jas. Masyarakat berbondong-bondong memilih Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra menjadi partai yang besar. Nomor 2 setelah PDIP. Jadi PDIP di pertama, kedua Gerindra, ketiga Golkar. Ini sesuatu yang wajar teman. Kenapa begitu? Karena Gerindra mengusung Pak Prabowo. Nah, demikian juga yang saya sampaikan tadi, bahwa Partai Nasdem juga akan mengalami hal yang sama, akan mengalami kenaikan karena mendukung sosok calon presiden Pak Anies Baswedan. Walaupun sebagian mereka tidak menyukai Pak Anies untuk maju di 2024. Ada juga yang mengatakan ini adalah black campaign yang ingin menjatuhkan Partai Nasdem karena mengusung Pak Anies Baswedan. Jadi
analisa misalkan survei semacam ini apakah bisa dipercaya atau tidak, semua tergantung kepada masyarakat. Karena masyarakat juga tidak percaya amat kepada hasil survei, karena hasil survei bisa jadi juga direkayasa. Contoh, misalkan surveinya itu mensurvei para pendukung misalkan di partai A, maka tentu saja partai A akan menjadi besar suaranya karena di wilayah partai A. Misalkan ada partai Nasdem katakanlah disurvei di lingkungan partai Nasdem, otomatis partai Nasdem akan menjadi besar suaranya karena yang disurvei di lingkungan partai Nasdem. Karena itu saya melihatnya sebagai referensi saja yang disampaikan oleh pihak Denny JA. Karena survei sekali lagi belum tentu itu mendekati real. Bagaimana kita melihat dulu di Jakarta ketika Pak Anies ini berhadapan dengan Ahok, banyak lembaga survei yang menangkan Ahok, bahkan partai-partai besar teman itu mendukung Ahok. Tapi toh nyatanya Pak Anies yang memenangkan di Pilgub DKI Jakarta. Itu real, bahwa hasil survei belum tentu benar. Namanya survei, bisa jadi ada kepentingan politik di sana dan sebagainya. Jadi sekali lagi kesimpulan saya, apa yang dilakukan oleh survei LSI Denny JA hanya sebagai referensi saja, bukan menunjukkan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya adalah kita tinggal tunggu di pemilu 2024, itulah fakta yang sebenarnya. Apakah survei LSI Denny JA itu benar atau tidak, nanti dibuktikan pada pemilu di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.